Konnichiwa minasang, di sini saya Uswatun Hasanah akan kembali menjelaskan tentang materi yang telah Yanto Sensei sampaikan pada tanggal 24 Juli 2026. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kuremas dan kudasaimasu, yang artinya memberikan kepada saya ataupun keluarga yang sekandung ya minasang, dengan catatan jika ingin memberikan kepada saya, yang memberi bebas. Contohnya orang lain ataupun kandung. Namun jika ingin memberikan ke saudara kita ataupun keluarga kita yang kandung, yang memberi wajib orang lain, tidak boleh sesama kandung ya minasang. Nah, ini merupakan kalimat yang digunakan untuk orang yang setara ataupun bawahan. Di sini ada subjek atau pelaku ditandai dengan partikel wa atau ga. Kemudian target ditandai dengan ni, berarti kepada. Kemudian ada kata benda o kuremas. Ini ditandai dengan panah ke bawah ya minasang, yang artinya setara atau bawahan. Kemudian jika digunakan untuk orang yang setara ataupun atasan, di sini ada subjek atau pelaku ditandai dengan wa atau ga. Kemudian target, kemudian target ditandai dengan partikel ni, yang artinya kepada sama. Kemudian kata benda partikel o dilanjut dengan kudasaimasu. Jika yang memberikannya atasan ataupun setara, dengan kalimat penyopan bisa menggunakan kudasaimasu ya minasang. Nah, pada kalimat ini target ditandai dengan partikel ni, yang berarti kepada ya minasang. Contohnya, saudara Ayu memberikan bunga kepada saya. Ayu sang wa watashi ni hana o kuremasu. Menggunakan kuremas karena di sini saudara Ayunya merupakan teman ya minasang, jadi setara menggunakan kuremas. Nah, perlu kalian ketahui watashi ni di sini boleh dihilangkan ya minasang. Jadi Ayu sang wa hana o kuremasu. Nah, itu boleh digunakan ya minasang. Kemudian ada partikel o, kata kerja bentuk te, kuremas atau kudasaimasu yang bermakna metitik-titikan. Nah, jika seseorang memberikan perilaku kepada kita, bisa menggunakan kalimat ini ya minasang, bungkei ini. Contohnya, direktur membelikan makan malam kepada saya. Sacho wa watashi ni bangohan o kate kudasaimashita. Nah, kemudian kuremas atau kudasaimasu jika berdiri sendiri berarti beri saya minasang. Ya, jika kuremas atau kudasaimasu berdiri sendiri, maka artinya beri saya atau tolong beri saya minasang. Tolong ini dalam tanda kutip saja ya minasang. Arti sebenarnya yaitu beri saya. Contohnya, okane o kuremasu, beri saya uang. Kemudian jika kuremas dan kudasaimasu ditambahkan dengan kata kerja bentuk te, itu baru berarti tolong ya minasang. Di sini te kuremas atau te kudasaimasu berarti tolong. Jika kuremas dan kudasaimasu berdiri sendiri, itu berarti beri saya. Namun jika kata kerja sebelum kuremas diubah menjadi te, diubah menjadi bentuk tk, disambung dengan kuremas atau kudasaimasu, baru berarti tolong ya minasang. Contohnya ada okane o kasite kudasai, tolong pinjamkan uang. Nah, begitu minasang. Jika kata kerja sebelum kuremas atau kudasaimasu berbentuk tk, maka baru berarti tolong. Nah, kemudian di sini ada memberi ya minasang. Memberi kepada sesama orang lain, sesama kandung, atau kita memberi kepada orang lain ya minasang. Di sini bungkainya ada subjek atau pelaku ditandai dengan partikel wa atau ga, kemudian target ditandai dengan partikel ni yang berarti kepada, kemudian disambung dengan kata benda o, ada yarimas, agemas, sasi agemas.
minasang. Yarimas digunakan untuk bawahan untuk yang usianya lebih muda kepada kita ataupun hewan dan tumbuhan. Agemas digunakan untuk setara ataupun bawahan. Lalu sasi agemas digunakan untuk setara dan atasan yang menasang. Contohnya di sini ada watashi wa maudi sang ni enpitsu wo agemas, yang artinya saya memberikan pensil kepada saudara Maudi. Kemudian ada kata kerja bentuk tekei disambung dengan kuremas, agemas, dan sasi agemas yang bermakna metitik-titikkan. Digunakan ketika kalian ataupun orang lain memberikan perlakuan kepada orang lain ya minasang. Di sini contohnya ada saya meminjamkan pensil kepada saudara ayah. Watashi wa ayah sang ni enpitsu wo karite agemashita. Jika ingin memberikan perlakuan kepada orang lain, kita boleh menggunakan ini ya minasang, punpo ini yang artinya yang bermakna metitik-titikkan. Kemudian setelah memberi di sini ada menerima. Di sini kalimat menerima di sini ada moraimasu itadakimasu, yang berarti jika kita menerima sesuatu dari orang lain. Di sini bungkainya ada subjek atau target ditandai dengan partikel wa atau ga, pelaku ditandai dengan partikel ni atau kara yang berarti dari, kemudian dilanjut dengan kata benda, partikel o moraimasu atau itadakimasu. Moraimasu digunakan ketika digunakan untuk setara ataupun bawahan minasang, dan itadakimasu digunakan untuk setara atau atasan, lebih sopan dari moraimasu. Itadakimasu lebih sopan dari moraimasu. Perlu diingat ya minasang, ni di sini berarti dari ya minasang. Contohnya, saya menerima hadiah dari teman. Watashi wa tomodachi ni purezento o moraimashita. Nah, ni di sini berarti dari ya minasang, ingat. Kemudian jika kita menerima perlakuan dari orang lain bisa menggunakan bungkai ini minasang. Ada subjek ataupun target ditandai dengan partikel wa atau partikel ga. Kemudian pelaku ditandai oleh partikel ni. Ni di sini berarti oleh ya minasang, berbeda dengan ni di atas yang berarti dari. Ni di sini berarti oleh. Dilanjut dengan kata kerja bentuk te moraimasu atau te itadakimasu yang bermakna dititik-titikkan. Contohnya ada saya dibelikan baju oleh direktur. Watashi wa sacho ni fuku wo katte itadakimashita. Nah, partikel ni di sini berarti oleh minasang. Ingat, jika kata kerja te kei bertemu dengan moraimasu, maka pelaku ditandai ni yang berarti oleh minasang. Nah, kemudian di sini saya akan membahas sedikit tentang kata oleh minasang. Nah, di sini ada pelaku ditandai dengan partikel ga, kemudian bertemu dengan kalimat futsu. Di sini ada ruke, futsukei, takei, naikei, sama taikei bertemu dengan kata benda. Ga di sini artinya oleh ya minasang. Sekali lagi, jika partikel ga bertemu dengan futsu yang berada di sini, lalu bertemu lagi dengan kata benda, ga di sini berarti oleh. Contohnya di sini ada kare ga kata hongdes, buku yang telah dibeli oleh dia. Nah, kalimat seperti ini biasa ditemukan di anak kalimat ya minasang, jika kalian ingat. Kemudian ada pelaku yang ditandai dengan partikel ni yang berarti oleh juga minasang. Di sini ni-nya berarti oleh jika bersangkutan dengan bungkai yang bermakna di minasang. Semua bungkai yang bermakna di pasti pelakunya ditandai dengan partikel
Nih ya minasang, di sini ada bungkai-bungkai yang bermakna ni, ada temoraimas atau itadakimas, ada ukemi atau shieki, ada kotoni, arimas, dan lainnya minasang. Perlu diingat, ni di sini berarti oleh. Jika disambung dengan bungkai yang bermakna di ya minasang. Jika semua bungkai yang bermakna di, pasti pelakunya ditandai dengan partikel nih ya minasang, perlu diingat. Contohnya di sini ada sakana wa neko ni taberarimashita. Ikan telah dimakan oleh kucing. Nah, di sini saya contohnya menggunakan bentuk ukemi ya minasang, dimakan ditandai dengan ni ya minasang yang berarti oleh. Nah, perlu kalian ketahui juga ni dan ga di sini yang berarti oleh merupakan penyambung konteks ya minasang. Di sini ada ga yang berarti oleh dan ni berarti oleh, merupakan penyambung konteks. Nah, kemudian di sini ada bentuk futsuru, ta, nai, dan tai. Ada partikel o, no, i, atau na. Ada tari, toka, ya, to, dan shi. Nah, ini akan dibahas di hari selanjutnya minasang. Saya telah membahas tentang partikel ga dan ni yang berarti oleh, merupakan kata penyambung konteks minasang. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Kurangnya saya minta maaf. Arigatou gozaimasu. Mata astamina.